kita udah kehadiran narasumber. Dia adalah public figure, alias seniman, alias pelawak. Dia adalah Bang Carlos. Bang Carlos itu pernah main bareng satu frame sama Bang Komeng, Adul, ya, Ustadz Subki. Terus siapa lagi Bang? Dosmini. Dosmini, dalam acara yang banyak juga ya program. Moal bisa iya disembuhkan ku sasaha kalau bukan ku aing Gitu Bang, ngomongnya Bang. Astagfirullahaladzim, gara-gara warisan Bang, nyawa taruhannya Bang. Karena saya menyaksikan dan teman saya yang 2 orang itu ngobatin nenek sampai di sini itu karena nenek mengamalkan ilmu semar mesem. Semar mesem, kayak gimana contohnya tuh Bang? Prakteknya seperti untuk apa kegunaannya? Karena kakek saya tuh baik Bang sebenarnya Bang. Masya Allah, udah pasti ya. Iya, saya paling disayang kakek. Udah pasti. Gak pernah nyentil Bang. Emang sosok kakek itu seperti itu ya, pejuang yang benar-benar dia pasang badan buat anak cucunya ya. Sampai dihina sama tetangganya. Iya. Kakek juga nggak ngelawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MRL3 Channel. Malam ini kita udah kehadiran narasumber. Dia adalah public figure, alias seniman, alias pelawak. Dia adalah Bang Carlos. Assalamualaikum Bang Carlos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya spill sedikit ya, Bang Carlos itu pernah main bareng satu frame sama Bang Komeng, Adul, ya, Ustadz Subki. Terus siapa lagi Bang? Dosmini, dalam acara yang banyak juga ya programnya. Ya. Dulu ada Warawiri, Tuyul Bayu, ya. Ada layar lebar juga Bang? Ada. Apa Bang? Ngebut kawin, Abah yang jadi miliuner sama gua bukan pocong. Masih banyak lagi tentunya ya. Banyak dan Bang. Teman-teman yang lain juga ya, Ya. yang nggak disebutin satu-satu tentunya ya kan. Tapi siapa yang sangka nih, di balik keceriaan dia, ada tersimpan kisah misteri yang sampai sekarang dia nggak bisa ngelupain. Dan dia pengen cerita berbagi di ML3 Channel. Boleh kita spill ceritanya gimana Bang? Boleh. Kalau bisa diumbar semuanya Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim. Biasa kalau nama di TV itu Carlos Oim. Carlos Oim. Iya. Ya. Saya tahun 2002 selepas keluar sekolah SMK Muhammadiyah daerah Selipi, saya langsung diajak main film. Film apa tuh? Film komedi Bang, oleh Bang Rudi Sipit di stasiun TV TVRI, acara Suka-Suka. Acara Suka-Suka. Nah, keesokan harinya kita syuting di TPI, syuting Asep Show plus Komeng. Kebetulan waktu itu ada Bang Komeng yang punya programnya gitu, Bang. Lanjut. Dari 2002 sampai kurang lebih 2023, alhamdulillah karir saya agak meningkat, bersinar lah. Iya, bersinar. Cuman kali ini saya bukan cerita tentang saya. Iya. Saya akan cerita tentang almarhum kakek saya. Kenapa tuh? Pas ke Jakarta, merantau ke Jakarta kakek dan nenek, dan anak kakak nomor 2
itu ke Jakarta, ikut sama ibu saya kerja juga bang. Kalau kakek sama nenek itu di sekolah SMP di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya, sebagai penjaga sekolah SMP dan pendidikan agama Islam bang. Kalau dari pagi sampai siang SMP, kalau siang sampai sore itu pendidikan agama. Begitu Di bang. gedung yang sama ya? Gedung yang sama. Ya jaraknya cuman 10 meteran bang dari kediaman kakek saya. Ya karena dikasih rumah sama pihak yayasan masjid gitu yang di Jakarta Barat bang. Begitu. Hari demi hari alhamdulillah kakek tuh merasa seneng, gembira walau usianya tuh tidak muda lagi. Kira-kira umur 60-65 bang. Begitu. Makan enak, pokoknya hidup enak karena dijamin oleh yayasan itu bang. Gitu bang. Dan dia nggak ngontrak gitu. Justru kebetulan rumah kakek sama rumah ibu saya nggak terlalu jauh bang. Bedanya cuma 10 menit. 10 menit. Kalau kakek saya kecapean, ibu saya bantuin nyapu kelas semuanya karena penjaga sekolah bang itu. Namanya orang tua pasti kan dibantuin. Pokoknya intinya hidupnya enak. Dan kebetulan kakek tuh nabung bang. Nabung di bank syariah. Nabung di bank syariah. Lambat laun kakek udah kecapean, hijrah. Pindah ke kampung, yaitu di daerah Majalengka. Majalengka, Jawa Barat bang. Pindah. Dan di kampung itu nggak ngapa-ngapain bang. Cuman di rumah, cuman gituin ayam, bebek, karena ternak lah. Karena kan lumayan banyak lah ayamnya, bebeknya gitu bang. Lambat laun terdengar suara kabar kakek sakit. Kakek sakit. Dulu nggak ada HP, cuman telepon biasa. Kadang-kadang wartel gitu. Jadi kita sekeluarga pulang ke Cirebon atau Jawa Barat. Pas kakek sakit itu posisi punggung ini sudah kayak timun bang. Itu apa nih? Benjolan apa timun beneran tuh? Apa kayak daging lebih gitu, daging hidup? Kayak daging lebih bang, tapi keras bang. Tapi ukurannya timun gitu ya? Segini bang, nih. Segini. Gitu. Ada di dalam kulit ya? Iya, ada di dalam kulit. Padahal tuh kakek tuh orang baik. Dan nggak punya riwayat penyakit aneh gitu? Nggak punya. Cuman maaf, kakek tuh nggak gemuk, urus. Sedang lah. Ya, tahu sendiri orang kurus kan. Gimana gak sakit bang, gini sakit, sakit, ya kan. Masalahnya agak rumit, sengketa tanah. Jadi kakaknya dari kakek saya mau jual tanah, tapi kakek yang saya ini meninggal ini nggak setuju bang. Katanya buat anak cucu aja, nggak usah main jual-jual aja. Begitu intinya bang. Nah lambat laun itu sakit. Jadi penyakit tadi itu membuat si kakek almarhum itu nggak bisa tidur ya? Nggak bisa selama sebulan. Karena posisi itu ada di bagian belakang, jadi nggak bisa telentang gitu. Nggak bisa apa-apa. Dipanggil kiai. Kalau di kampungnya kan orang pinter lah, ustadz lah. Itu pada nyerah. Jadi ustadz di sana yang lokal itu daerah situ nggak ada yang mempan gitu? Nggak ada. Tapi itu non medis ya? Udah coba ke rumah sakit besar? Dulu kan kalau sebutannya kan kalau disuntik itu kan injeksi. Udah tiap bulan tuh udah injeksi. Udah bilangnya ya udah penyakit aja gitu bang, nggak cuma disuntik, tiba-tiba sampai rumah sakit lagi bang. Gitu. Iya bang. Sampai akhirnya mediumisasi oleh kakak nomor 3. Jadi keluarga ada yang bisa lah. Ada yang bisa bang, ada yang bisa. Mediumisasi dari pagi sampai sore itu nggak apa-apa kakek. Pas malamnya doang bang, ngelaung-ngelaung sakitan. Panggilnya
kakak nomor 3, kebetulan rumahnya deket. Itu meditasi, masuklah sosok yang ada di tubuh kakek saya yang di sini. Ngomongnya bahasa Sunda. Moal bisa iya disembuhkan ku sasaha kalau bukan ku aing. Gitu bang, ngomongnya bang. Saya itu posisi masih udah main film bang, jadi orang udah pada tahu gitu bang. Udah gitu nyerah, kabur itu setannya. Dipanggil lagi nggak mau, sampai selama sebulan bang. Selama sebulan nggak bisa. Lambat laun ada anak muda datang kusuk ke rumah. Dia mau nolongin itu kakek saya. Akhirnya sembuh bang. Sembuh, panggil tuh setannya, masukin ke kakak nomor 3. Langsung ketawain. Sia barodo kabeh. Maksudnya kamu bodoh semua. Iyo obatnya gampang. Enggak menyan, enggak ini. Danas. Danas itu kalau Sunda itu nanas. Belilah nanas ke pasar bang. Kebetulan pasar itu jauh bang. Di pasar Jati 7. Jauh bang. Bisa dulu tuh 15 menit sampai 20 menit bang. Beli, dibukain kulitnya semuanya, makan, hilang bang. Ajaib, maksudnya begitu aja ya? Iya. Nggak ada bekasnya gitu? Nggak ada bekas. Justru yang kena anak kakak nomor 2. Itu bener efeknya ke sana gitu? Iya. Bukan ini langsung mati, langsung tewas. Itu hitungan dari habis makan nanas langsung meninggal? Kakek saya udah sehat. Nah besokannya lari ke sono, lari ke anak kakak nomor 2. Langsung meninggal. Termasuk cucunya umur 3 tahun 4 tahun, cowok. Beruntun langsung? Iya. Efek dari setelah mediumisasi itu? Iya. Keesokan harinya bang, langsung meninggal. Aduh. Nah dari situ kakek udah mau ke masjid. Tiba-tiba dari masjid ada kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa? Kakek akhirnya menghembuskan napas terakhir. Iya. Dan ibu saya sekeluarga nggak pulang karena kemarin baru pulang kampung. Itu kesini-sininya beberapa bulan kemudian itu rumah bukan makin adem makin panas. Nenek tinggal sendirian di rumah tuh yang 12 kali 12 sendirian bang, nggak ada yang nemenin dari anak pertama, kedua, ketiga. Kalau nomor 4 kan ibu saya kan merantau ke Jakarta bang, jadi nggak bisa nemenin. Itu nggak ada yang nemenin, kepikiran. Akhirnya itu rumah yang 12 meter dibagi 2, 6 meter, mau nggak mau. Dan itu bukan warisan yang rumah yang itu bang, justru yang tanah yang Blasono bang, yang warisan itu bang. Nenek saya pun matinya pun nggak wajar. Mirip, penyakitnya mirip? Enggak. Lain lagi? Dia tertahan di tenggorokan. Akhirnya ibu saya udah duluan bang. Ibu saya udah pulang kampung duluan sama bapak saya. Saya sama teman-teman saya ke situ, ke kampung itu, ke Majalengka. Kata teman-teman saya yang punya indera keenam, pas gapura masuk, pintu masuk itu, ini bukan orang. Sosok astral gitu. Jadi gapura itu bang, pas masuk. Kayak gerbang atau sosok apa gerbang? Bukan, ini gerbang asli bang, bukan goib. Ya. Ini gerbang ini asli. Gapura itu pas masuk gapura itu hawanya bukan orang. Karena tempat aneh itu tempat lu sugihan. Pas sampai, saya berangkat dari Jakarta itu malam jam 12, nyampe jam 4 subuh. Kita istirahat tidur. Nah paginya baru nengokin nenek. Dan teman saya
yang 2 orang itu ngobatin nenek. Ngobatin nenek sampai di sini itu karena nenek mengamalkan ilmu semar mesem. Semar mesem, kayak gimana contohnya tuh bang? Prakteknya seperti untuk apa kegunaannya? Mungkin Pemikat? dulu pemikat. Pemikat lawan jenis. Mirip kayak susuk gitu ya? Waktu mudanya bukan, ini bukan Beda ya? bukan susuk. Ini tuh dia mengamalkan ajian. Ajian. Jadi tiap malam Jumat dia mengamalkan itu jam 12 malam. Iya. Lambat laun nenek sembuh. Sembuh karena Allah juga ya yang gituin. Sembuh, harus sembuh. Saya beserta keluarga pulang bang ke Jakarta. Karena sembuh, keesokan harinya bang, selama jelang sama sebulan, tiba-tiba meninggal dunia. Innalillahi. Jadi pas sakit itu pindah-pindah bang, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Selama sakitnya bang, digotong karena nggak ada yang mau ngerawat bang. Iya, nggak ada orang kayak tadi bilang. Sama orang tua aja nggak mau ngerawat bang. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga nggak mau katanya. Padahal alasannya apa itu? Ada nggak tahu. kesibukan masing-masing. Karena kesibukan masing-masing pertama, karena kan sibuk ke sawah. Minimal kan ada orang bang, itulah yang mau. Akhirnya di kakak nomor 3 dan itu nggak jauh rumahnya bang dari tempat yang itu bang, yang kakek saya tuh bang, yang 12 meter kali 12 meter bang. Itu nggak jauh, deket dari sini. Wah ke belakang dah, jalan kaki juga deket bang. Astagfirullahaladzim, gara-gara warisan bang, nyawa taruhannya bang. Karena saya menyaksikan. Nah dari situ saya tekad, saya belajar. Saya belajar ke daerah pondok pesantren. Belajar apa bang? Belajar ilmu. Belajar ilmu. Belajar ilmu. Akhirnya saya dikasih khodam harimau yang bernama Kohar. Ada namanya ya, Kohar gitu? Ada. Jadi tiap malam Jumat itu susu. Nggak sampai situ, dekat kampung saya juga ada makam. Makam saya ke situ. Terus ininya kelapa muda sama sate kambing mentah. Gitu bang. Tiap pojokan rumah saya tuh yang di Jakarta. Gitu. Saya belajar. Akhirnya karena hawa di saya panas, kita udah nggak belajar lagi. Udah ada stop. Akhirnya dibuang ya? Dibuang. Nah, dibuang. Nah, sekarang kita belajar agama. Belajar agama sama orang Kebun Jeruk. Masya Allah. Gitu. Iya. Belajar agama orang Kebun Jeruk. Astagfirullahaladzim. Jadi lagi-lagi makan korban ya, sesuatu yang sifatnya hina. Harta itu bisa membuat perpecahan saudara. Iya, padahal itu setannya yang itu bang, yang ya dikatain bodoh gitu bang. Keluarga saya, saya udah marah bang. Saya pengen gamparin ya kan, tuh kan kakak ibu saya nggak enak bang ya kan. Kata bodoh ya kan. Dalam tubuh. Lah iya ya kan. Family ya. Itu dia, makanya saya bingung. Wah, ini saya tekad. Saya harus belajar, saya harus bisa. Dimana ada keluarga saya yang sakit, saya harus bisa nolongin gitu bang. Makanya repot juga bang sebenarnya bang kalau masalah sengketa lahan atau warisan. Gitu, bang. Mungkin bang Carlos mau ada yang disampaikan gak nih tentang supaya kita dikasih nasihat lah, jangan sampai kita mengalami seperti yang bang Carlos alamin. Apa nih pesannya buat kita semua nih? Sebenarnya kalau masalah warisan itu intinya harus adil bang pembagiannya bang. Udah diatur sama Allah ya? Iya, misalkan laki 2% atau 3% atau berapa persen nggak tahu. Yang penting cewek kan 1% bang. Iya. Iya pembagian. Nah, ini kan kagak. Ada yang 2 bagian, ada yang 1 bagian. Iya, itu dia. Nah, ini kagak nggak mau, ya kan? Maunya serakah. Iya. Akhirnya. Ikutin hawa nafsu ya. Ya akhirnya kakek itu. Orang yang tercinta pun akhirnya
tega gitu ya. Jadi orang tercinta pun menjadi kena gitu imbasnya gara-gara kelakuan dari anggota atau famili ya yang rebutan tadi ya. Karena kakek saya tuh baik bang sebenarnya bang. Masya Allah, udah pasti ya. Masya Allah. Ya saya paling disayang kakek. Udah pasti. Masya Allah. Gak pernah nyentil bang. Memang sosok kakek itu seperti itu ya, pejuang yang benar-benar dia pasang badan buat anak cucunya ya. Sampai dihina sama tetangganya. Iya. Kakek juga nggak ngelawan. Yang ngerasa ya udah yang mengerumah kita kayak gini gitu bang. Orang lain kan pada mewah-mewah semua bang kalau di kampung. Kalau di kampung saya tuh pada ngina keluarga saya bang. Lagi-lagi karena memandangnya dengan ekonomi ya, tidak dengan martabat dan harkatnya manusia ya. Padahal di mata Allah sama ya, semua orang punya kesempatan dan martabat yang sama. Itu dia bang. Bang Carlos, boleh nggak nih kalau kita ada acara sesi rukyah, mau ikut gak? Boleh. Cuma 10 menit aja, insya Allah, biar kita lebih enteng dan pengen ngecek apakah masih ada sisa-sisa tadi kodam tadi itu si kohar itu ya. Iya. Oh, itu biar lebih, karena energi Quran itu manfaat banget, bisa lebih sehat lagi, lebih dekat sama Allah lagi insya Allah dengan energi Quran yang masuk ke tubuh. Yuk silakan minum dulu bang. Ya, alhamdulillah. Tapi saya ingin nambahin aja di surat Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi ketika datang Allah mengingatkan kita, jika datang sebuah kebenaran maka yang batil itu lenyap. Dan sesungguhnya yang batil itu pasti akan binasa, lenyap udah pasti. Makanya kita nggak boleh yang namanya kita selalu bersinergi sama setan iblis untuk menampakkan kemungkaran, kebatilan. Jadi efeknya adalah yang seperti Bang Carlos alamin, keharmonisan itu benar-benar hilang ya. Hilang bang. Gara-gara hal yang hina itu harta ya. Iya. Lagi-lagi memakan korban itu orang yang tercinta itu kakek daripada Bang Carlos. Langsung aja kita atur posisi, Bang, boleh ngadep kiblat. Di mana? Kurang maju. Ya, siap. Insya Allah. Minta sama Allah istiqomah, sehat, sempurna. Sehat yang bisa membimbing kita kepada ibadah, kekhusyuan pada ibadah kita lebih berkualitas tentunya. Dan minta sama Allah rezeki yang berkah, melimpah, dan diberikan solusi yang terbaik dalam hidup kita atas semua masalah-masalah hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir. A'udzubillahi samil alim. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma. A'udzu bikalimatillahi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni. La ilaha. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfi'ak wa idza maritu fa yashfini. Rabbi andi massani yadur wa anta arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila 'alaika wa bil akhirati ulaika 'ala hudan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma yufariqu bainal mar'i. Walikat alimuna. Amana rasulu bima unzila ilaihi. Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. La yukallifu nafsan.
Bismillah, Allahu Akbar. Keluar. Keluar yang mengganggu, yang negatif, keluar. Bismillah. Ikhlas ya bang, buang ya bang, ikhlas. Karena kita kembali kepada Allah aja. Allah yang maha menjaga, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wal maula wa ni'man nasir. Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kita, menjaga kita lebih dari apapun. Lepas ikhlasin ya bang. Bismillah. Dia nggak dibutuhin lagi ya. Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu Allahumma bisamati man dzal ladzi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa Bismillah. Ukhruj, keluar. Keluar. Cuman Allah yang bisa melindungi Bang Carlos atau Bang Oim. Kamu udah nggak dibutuhin, kamu keluar. Bang Oim pengen mendekat pada Allah, lebih dekat lagi, lebih khusyuk lagi ibadahnya. Bismillah. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin khashi'an mutasaddian min khashyati wa tilka al-amthalu ladhillu Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanur rahim. Malikul Quddus salamul mu'min muhib azizul jabbar mutawakkil subhanahu wa ta'ala. Bari'ul musawwir asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Allah keluar. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ada yang beberapa yang keluar. Insyaallah lebih enteng lagi badannya. Selesai bang? Insyaallah udah ada yang keluar beberapa. Insyaallah lebih enteng lagi. Boleh tau bang before afternya maksud saya. Pas kesini sih agak berat kan bang. Agak berat kesini. Berat ya? Iya. Gimana masih berat situ ya? Oh. Enggak, tadi pas sebelum keluar Ruqyah masih ada gitu ya? Ada yang gemblok gitu ya? Alhamdulillah setelah di Ruqyah oleh lantarannya abang ya kan, karena ini kan Allah sebenarnya bang ya. Masya Allah ya benar ya, Allah lah. Allah nyembuhin karena abang kan pantarannya ya, Masya Allah. Enteng bang. Tadi berat di sini. Dua-duanya satu aja. Dua-duanya. Dua-duanya berat itu bang. Tapi alhamdulillah. Ya Insya Allah biar lebih berkualitas ibadahnya. Amin amin amin. Dan biasanya lebih sehat karena Al-Quran masuk ke dalam tubuh energinya. Itu mendetoks racun-racun keluar bisa lewat feces atau buang air kecil itu bisa. Insya Allah. Ya. Terima kasih ya bang. Ya sama-sama. Makasih ya waktunya Bang Carlos. Siap. Demikianlah kisah yang dialami oleh Bang Carlos. Semoga kita bisa mengambil ibroh pelajaran apapun yang udah dialami oleh Bang Carlos. Jangan lupa jaga tauhid, teruskan akidah, perkuat iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagi-lagi terima kasih banyak Masya Allah. Ya siap. Alhamdulillah.